Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hipnocare Indonesia, di mana di sini kita akan belajar tentang komunikasi melalui hipnosis dan hipnoterapi yang bisa kita terapkan sehari-hari di kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain ya. Jadi simak videonya sampai selesai, pastikan Anda nonton ya, jangan di skip. Oke, jadi pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, dan pentingnya atau manfaatnya hipnoterapi itu untuk apa? Apakah hipnoterapi ini termasuk ilmu yang gaib atau susah dipelajari dan sebagainya ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, yang pertama itu kita bahas tentang apa itu hipnosis ya. Jadi hipnosis itu adalah suatu metode atau seni komunikasi yang efektif dan sugestif sehingga mampu mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang dengan sangat efektif. Oke, karena hipnosis adalah satu-satunya ilmu yang mampu menembus pikiran bawah sadar seorang. Jadi sangat efektif untuk komunikasi. Ya mungkin teman-teman semua udah pernah dengar yang namanya hipnotis ya. Ada yang pernah dengar hipnosis? Oke, sekarang pengertiannya apa kira-kira perbedaan antara hipnosis dan hipnotis? Ada yang tahu? Jadi gini, simple ya. Perbedaan antara hipnosis dan hipnotis adalah hipnotis ini adalah pelakunya, sedangkan hipnosis itu adalah metode atau proses atau ilmunya ya, itu namanya hipnosis ya. Simple itu nggak beda jauh antara seperti gitar sama gitaris ya. Hipnotis gitu ya. Jadi hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis. Jadi nanti jangan asing ya ketika saya menyebutkan hipnotis itu apa, hipnosis itu apa. Ada yang pernah dengar istilah hipnoterapi dan hipnoterapis, sama ya. Hipnosis, hipnotis, hipnoterapis, ya betul sekali. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hipnosis ini mengandung jin. Ya. Oke, jadi kita akan bahas tuntas apakah hipnosis ini ilmu yang seperti itu, ada jinnya dan sebagainya, atau alami. Ya, kita akan buktikan. Hipnosis ini sebenarnya sudah dipelajari sejak abad ke-18, bahkan mungkin sebelumnya itu sudah ada hipnosis, cuman istilahnya itu baru diketemukan di abad ke-19 kurang lebih ya. Nanti kita akan kupas lebih jauh tentang sejarah hipnosis ya. Ini pendahuluannya saja. Ini hanya membuktikan bahwa hipnosis itu sudah sejak zaman dulu dan dibuktikan oleh akademi kedokteran di Prancis sana sebagai sains ya. Jadi ilmu yang membukti tidak ada kekuatan supranatural sama sekali. Sebenarnya proses hipnosis ini terjadi karena ada dua faktor ya, faktor si orang yang dihipnosis atau kita sebut dengan subjek atau suyet ya kalau istilah umumnya, atau seorang operator atau operatornya adalah seorang hipnotisnya ini. Nah, kendali di siapa? Nah, kira-kira menurut Anda kalau orang dihipnosis? Kendali yang sesungguhnya hanya ada di seorang yang dihipnosis atau subjeknya atau suyetnya ya. Jadi sebenarnya kendali itu ada di mereka ya. Seorang hipnoterapi atau hipnotis ini hanya mengarahkan saja ketika seorang itu sudah mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kuncinya yang pertama adalah orang itu sendiri yang mengendalikan, karena orang itu mau bersedia mau ngikutin ya, sehingga seorang penghipnotis akan lebih mudah mengarahkan gitu ya. Oh ya, tadi hipnosis itu atau hipnotis cirinya adalah ditidurkan. Tapi kalau hipnoterapi itu bisa ditidurkan tapi bisa juga tidak ditidurkan. Artinya orang bisa dipengaruhi dengan kondisi sadar seperti ini ya. Dalam kondisi sadar seperti ini orang bisa sugesti. Ini yang kita kembangkan di Hipnocare Indonesia adalah dengan modern hipnoterapi. Orang tidak perlu ditidurkan, hanya kita ajak ngobrol saja ya. Bisa permanen nggak? Bisa permanen selama orang itu menyukai dengan sistem nilai yang baru yang kita sampaikan, dan atas dengan keinginan dia ingin berubahnya, maka ini bisa permanen. Jadi tujuan antara hipnosis dan hipnoterapi ini pun sudah berbeda tentunya ya. Jadi kalau untuk hipnosis itu untuk menghibur
sedangkan hipnoterapi itu untuk menyelesaikan masalah, berbeda ya. Dan prosesnya pun berbeda nih. Jadi kalau hipnosis itu biasanya umumnya adalah orang yang datang ke seorang hipnotis ini karena dia ingin merasakan nih fenomena hipnotis, di hipnotis kayak apa gitu ya. Nah tergantung, karena ini tidak semua orang pengen dihipnosis. Kalau Anda pernah lihat di TV dulu kan ada orang di mall diambil ya, yang mau, yang nggak mau ya tidak bisa. Itu artinya yang mau saja itu bisa terhipnosis ya. Ingat ya, yang mau ya. Dari prosesnya ini sudah berbeda. Sedangkan hipnoterapi, orang yang datang ke hipnoterapis ini benar-benar dia pengen menyelesaikan masalahnya. Dia datang dengan sukarela. Ya, sukarela pengen menyelesaikan masalahnya. Fokusnya udah beda. Satu pengen merasakan, pengen ada hiburan di situ. Yang kedua adalah berdasarkan masalahnya, dia pengen menyelesaikan masalahnya. Sekarang kita menuju ke manfaat dari hipnosis itu sendiri ya. Jadi kenapa sih kita mesti belajar hipnosis ya? Manfaatnya apa untuk kehidupan kita sehari-hari atau untuk kita sendiri ya? Jadi hipnosis itu saya terangkan ada 3 manfaatnya. Yang manfaat paling besar adalah yang pertama adalah untuk hipnoterapi itu sendiri ya. Yang kedua adalah untuk komunikasi. Yang ketiga adalah untuk stage atau hiburan ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kita bahas yang ketiga dulu ya, yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di TV itu adalah hipnosis untuk stage atau untuk panggung ya. Hipnosis untuk stage ini murni untuk hiburan ya. Jadi karena murni untuk hiburan, maka tidak disarankan untuk melakukan terapi dengan menggunakan stage hipnosis ya. Kalau kita lihat di TV-TV itu orang takut kucing jadi berani sama kucing, itu adalah murni stage hipnosis. Artinya kalau stage hipnosis itu efeknya hanya ada di panggung itu saja. Jadi ketika nanti turun dari panggung ya nanti efeknya akan kembali lagi, jadi takut lagi. Karena itu memang untuk stage, untuk hiburan ya. Tapi ingat ya, hipnosis untuk stage tidak dianjurkan untuk terapi. Karena apa? Efeknya hanya sementara. Artinya di klinik saja, nanti pulang akan kembali lagi ya. Itu adalah hipnosis untuk stage ya. Kemudian yang kedua adalah hipnosis untuk terapi atau hipnoterapi ya. Jadi hipnoterapi ini fungsinya adalah khusus mengatasi masalah-masalah psikis ya. Contohnya adalah trauma ya, kemudian fobia, kecanduan merokok, kecanduan obat, kemudian kurang pede dan sebagainya ya, dan masalah psikis lainnya. Bisa juga hipnoterapi ini untuk slimming atau pengendalian berat badan ya. Yang pengen berat badan ideal atau langsing itu bisa manfaatkan menggunakan hipnoterapi, atau yang kurus pengen agak berisi bisa menggunakan namanya hipnosis untuk slimming ya, kalau kita sering dengar. Ada lagi hypnobirthing ya, untuk ibu hamil ya, biar nanti melahirkannya lancar tanpa rasa sakit. Ada lagi pain management atau pengendalian nyeri. Ini biasanya dibutuhkan oleh seorang tenaga medis, baik dokter atau perawat ataupun yang lainnya. Ini untuk menurunkan sensasi nyeri pada pasien-pasien yang dengan nyeri yang berlebihan ya. Atau ada lagi hipnosis untuk anestesi. Ini untuk menganestesi bagian tubuh tertentu agar ketika dilakukan tindakan itu tidak terasa sakit. Ini biasanya dokter, perawat, tenaga medis lain ini biasanya menggunakannya, yaitu contohnya adalah sirkumsisi ya, sunat tanpa anestesi. Kemudian ada bedah minor biasanya bahkan itu tanpa anestesi, hanya menggunakan hipnosis ya. Jadi ada lagi manfaatnya adalah untuk membantu terapi medis, maksudnya itu murni membantu di masalah psikisnya. Jadi ketika psikisnya dimaksimalkan, orang jadi lebih tenang, endorfinnya naik, jadi proses penyembuhannya akan semakin cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hipnosis untuk komunikasi. Contoh untuk komunikasi untuk apa? Hipnosis untuk berkomunikasi dengan anak-anak, namanya hypnoparenting ya. Jadi ada beberapa teknik komunikasi yang agar komunikasi kita ini mudah diterima oleh anak dan mudah dilakukan ya oleh anak-anak. Jadi tidak ada pertentangan dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk motivasi ya. Jadi hipnosis untuk motivasi dari sisi anak-anak maupun orang dewasa ini biasanya dikuasai oleh seorang motivator ya, atau trainer yang biasa mengisi di beberapa lembaga ini untuk memotivasi ya. Yang berikutnya adalah untuk selling atau penjualan. Kalau dalam hipnoterapi kita sebut dengan hypnoselling ya.
Jadi bagaimana cara kita ngomong ya agar mudah diterima oleh konsumen sehingga dia lebih tertarik dengan barang kita dan kita lebih cepat closing ya, namanya hypnoselling ya. Nanti tekniknya bagaimana kita akan pelajari juga di sesi berikutnya ya. Itu adalah manfaat dari hipnosis ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 ya, untuk stage hipnosis, untuk hipnoterapi, dan satunya adalah untuk komunikasi ya. Jadi penting banget kan kita belajar tentang hipnosis untuk diri kita maupun orang lain. Manfaatnya segudang. Oke, dari keterangan saya tadi saya simpulkan bahwasanya hipnoterapi ini bisa bersifat permanen dan masih sampai dengan saat ini adalah masih menjadi salah satu rujukan yang paling bagus untuk penyelesaian masalah psikis. Kalau untuk medis gimana? Untuk medis bisa juga, tapi sifatnya membantu. Contoh, membantu proses penyembuhan ya, biar lebih cepat dan sebagainya. Jadi bagi Anda yang ingin belajar hipnoterapi, hipnosis, ilmu komunikasi dan sebagainya, tetap simak video-video saya berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar ya di bawah, dan bagikan, siapa tahu ini bermanfaat bagi orang-orang di luar diri Anda ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.